Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah batuan karbonat. Kali ini kita masuk ke pembahasan mengenai fasies batuan karbonat ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai klasifikasi batuan karbonat. Kali ini kita akan mengaplikasikannya bagaimana material-material sedimen yang sebelumnya, material batuan sedimen karbonat yang sebelumnya, mulai dari alocem, kemudian mikrit, sparit, sampai kita lihat klasifikasinya. Ini kita aplikasikan pada penentuan fasies batuan karbonat. Nah, sebelum masuk ke penentuan fasies batuan karbonat, kita akan bahas sedikit mengenai apa itu fasies, karena memang dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat mengenai batasan-batasan yang disebut sebagai fasies. Di sini saya akan memberikan beberapa referensi yang membahas mengenai fasies. Jadi pemahaman mengenai fasies batuan karbonat ini adalah pemahaman yang sangat penting untuk melakukan interpretasi terhadap lingkungan pembentukan dan sejarah pembentukan batuan sedimen karbonat tersebut, sampai akhirnya nanti hal tersebut bisa digunakan untuk menginterpretasi hal yang lebih besar lagi, seperti halnya sequence dan bahkan sampai mengidentifikasi cekungan sedimen tersebut atau analisis cekungan sedimen. Semuanya diawali dengan identifikasi fasies batuan. Pada umumnya adalah fasies batuan secara umum, tapi dalam hal ini kita akan membahas mengenai fasies batuan karbonat. Jadi dalam pembahasan fasies ini rencananya akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengenalan terhadap fasies, yaitu materi kali ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai distribusi fasies pada sebuah platform karbonat ya. Jadi bagaimana fasies batuan karbonat itu berada pada sebuah platform, sehingga nanti kita bisa menggunakan ciri-ciri tersebut untuk mengidentifikasi platform karbonat ya. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti materi fasies batuan karbonat ini adalah: yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami fasies dan jenis-jenis fasies batuan karbonat. Kemudian setelah itu diharapkan mahasiswa nantinya mampu mengidentifikasi fasies pada batuan karbonat. Nah, sebelum mengetahui atau mengidentifikasi fasies pada batuan karbonat, kita akan batasi dulu. Kita akan membuat satu framework mengenai batasan-batasan apa yang disebut sebagai fasies, sehingga nanti pada pertemuan atau video-video selanjutnya atau materi bahasan selanjutnya kita tidak lagi mengalami perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud sebagai fasies batuan ya. Menurut Reading dan Level tahun 1996 ya, mereka berdua ini mendefinisikan fasies sebagai suatu karakter yang spesifik dari suatu tubuh batuan yang mencerminkan kondisi terbentuknya batuan tersebut. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa Reading dan Level tahun 1996 ya mengidentifikasi atau mendefinisikan fasies ini sebagai suatu karakter yang spesifik dari suatu tubuh batuan. Jadi garis bawahnya adalah pada karakter spesifik ya. Jadi ini adalah karakter spesifik dari suatu tubuh batuan. Jadi objeknya apa? Objeknya adalah tubuh batuan ya. Objeknya adalah tubuh batuan. Nah, kemudian fasiesnya itu apa? Fasiesnya adalah karakter yang spesifik. Karakter spesifik ini mencerminkan kondisi terbentuknya batuan tersebut ya.
Jadi menurut level, sekali lagi, facies adalah sebuah karakter yang spesifik yang mencerminkan kondisi terbentuknya batuan tersebut atau batuan yang sedang diamati. Ya, contohnya ini. Misalnya pada gambar di sebelah ini adalah satu sampel batuan, ya, satu sampel batuan karbonat. Nah, berarti facies menurut reading dan level tahun 1996 didefinisikan sebagai karakter spesifik dari batuan ini, di mana karakter ini nantinya bisa digunakan untuk mengidentifikasi kondisi terbentuknya batuan tersebut, karena karakter yang spesifik tersebut itu mencerminkan kondisi terbentuknya batuan tersebut, ya. Seberapa mampu karakter pada satu tubuh batuan ini mencerminkan kondisi terbentuknya batuan, nanti bersambil berjalannya materi ini kita akan sama-sama mengetahui, ya. Di akhir dari materi ini kita akan sama-sama mengetahui bagaimana facies ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi atau lokasi terbentuknya batuan tersebut, atau yang bisa kita sebut sebagai lingkungan pembentukan atau pengendapan, ya. Nah, kemudian menurut Morris et Tucker dan Wright tahun 1990, facies batuan, ya, didefinisikan sebagai satu set atribut batuan yang di dalamnya termasuk karakter litologi. Karakter litologi itu mulai dari warna, tekstur batuan, struktur batuan, dan kandungan fosilnya, ya. Berarti apa yang biasa kita deskripsi pada satu batuan, ya, yang memberikan informasi berupa karakter litologi seperti tekstur, struktur, kandungan fosil, dan warna dari batuan karbonat tersebut, itu yang disebut facies menurut Tucker dan Wright. Nah, kalau kita gabungkan menurut Tucker dan Wright dan reading dan level yang menyempurnakan setelah Tucker dan Wright ini tahun 1996, sebenarnya facies batuan, ya, itu bisa dikatakan sebagai satu karakter dari batuan tersebut yang mencerminkan lingkungan terbentuknya, ya, atau lingkungan pengendapannya. Nah, karakter tersebut adalah karakter berupa struktur batuan, tekstur batuan, komposisinya, dalam hal ini adalah kandungan fosil, dan warnanya. Nah, itu adalah karakter-karakter yang bisa mencerminkan lingkungan pengendapannya. Jadi facies ini adalah objeknya adalah batuan. Bisa kita katakan sebagai sifat dari si batuan tersebut yang mencerminkan lingkungan tempat dia terbentuk, ya. Ini untuk membatasi apa itu yang dimaksud sebagai facies batuan, ya. Jadi facies batuan ini menurut Tucker dan Wright dibagi menjadi setidaknya 4 jenis, tergantung dari objek yang difokuskan untuk diteliti. Tapi nanti kita akan lihat apakah 4 jenis pembagian facies ini berbeda, ataukah keempatnya ini dia akan menjadi satu kesatuan yang akan memberikan cerminan kondisi terbentuknya si batuan tersebut, ya. Tucker dan Wright setidaknya mengkategorikan facies menjadi lithofacies, biofacies, ichnofacies, dan microfacies. Nah, lithofacies ini secara umum didefinisikan sebagai karakter dasar batuan sedimen. Jadi karakter dasar batuan sedimen yang mencerminkan lingkungan terbentuknya si batuan tersebut, ya. Bisa disebut juga bahwa lithofacies ini adalah seperti halnya definisi dasar dari si facies tersebut. Jadi seluruh karakter yang ada pada batuan sedimen tersebut yang
mencirikan lingkungan pengendapannya. Itu yang disebut sebagai lithofasies ya. Kemudian ada biofasies. Jadi biofasies adalah fasies batuan yang diidentifikasi berdasarkan perbedaan kandungan paleontologinya. Jadi ini lebih spesifik lagi. Jadi biofasies dari batuan karbonat ini dia diidentifikasi berdasarkan perbedaan kandungan fosilnya. Ya, jadi fasies 1 adalah batu gamping dengan kandungan fosil A. Fasies 2 adalah batu gamping dengan kandungan fosil B ya. Misalnya kandungan yang dominan pada batuan yang 1 atau fasies 1, kandungan fosil yang dominan adalah gastropoda ya, berarti batu gamping gastropoda. Batu gampingnya nanti teksturnya apa? Apakah dia rudstone, apakah dia floatstone, ataukah dia pegstone, ataukah wegstone. Nah, kalau dia berupa rudstone berarti kita sebut sebagai gastropoda rudstone. Jadi artinya adalah rudstone sebagai teksturnya ya. Kemudian gastropoda itu adalah kandungan dari fosilnya yang ada pada batuan karbonat tersebut. Nah, itu adalah yang disebut sebagai biofasies menurut Tucker dan Wright tadi. Kemudian ada ignovasies. Nah, ignovasies ini lebih spesifik lagi. Jadi paleontologi yang ada pada batu gamping tersebut ya, yang didetailkan atau dibahas secara lebih spesifik adalah fosil jejaknya. Misalnya yang ada pada batuan ini, skolitos contohnya. Nah, skolitos ini dia mencirikan pada lingkungan yang mana? Ya. Nah, ini tadi yang pengertian dari fasies. Pengertian dasar dari fasies adalah karakter spesifik dari batuan yang mencerminkan lingkungan pengendapannya. Nah, ignovasies ini menggunakan fosil jejak yang ada pada batu gamping sebagai satu karakter yang mencerminkan lingkungan pengendapannya. Nah, ini yang disebut sebagai ignovasies. Jadi kita tadi sudah bahas lithofasies, biofasies, kemudian ada ignovasies. Nah, yang terakhir adalah mikrofasies ya. Jadi pada batuan karbonat ini terkadang kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam pengamatan di lapangan maupun hand specimen ya. Maka dari itu kita membutuhkan pengamatan yang lebih detail untuk mengetahui komposisi maupun tekstur dari batuan sedimen tersebut. Jadi analisis yang lebih detail dari data lapangan ini ya, ini memerlukan bantuan sebuah alat yang disebut sebagai mikroskop. Nah, tentunya sampel yang contohnya adalah gambar di sebelah kanan ini tidak bisa langsung dilihat di bawah mikroskop. Maka kita membutuhkan satu preparasi sampel lagi berupa pembuatan sayatan tipis batuan, di mana batuan ini akan kita potong menjadi satu sampel yang memiliki ketebalan 0,03 mm supaya dia bisa diamati di bawah mikroskop polarisasi ya, untuk melihat komposisi dari batuan sedimen karbonat tersebut di dalam hal mengidentifikasi fasiesnya. Ya, dalam hal ini pengamatan menggunakan mikroskop untuk mengidentifikasi fasies batuan ini disebut sebagai mikrofasies ya. Nah, perbedaan dengan lithofasies ya, mikrofasies ini lebih fokus untuk mengidentifikasi tekstur dan komposisinya. Kenapa seperti itu? Karena yang mampu diamati oleh mikroskop hanya terbatas pada kaca preparat yang besarnya mungkin bervariasi, mulai dari lebarnya 2 cm sampai lebar 3 sampai 4 cm ya. Nah, itu terbatas sekali, di mana kita tidak bisa
mengamati fragmen-fragmen pada batuan karbonat atau alocem pada batuan karbonat yang ukurannya lebih dari 4 cm. Artinya kita hanya akan melihat satu komponen pada batuan karbonat jika kita menyayat pada satu komponen yang besar. Atau hal yang tidak bisa lagi diamati oleh mikrofasies, dalam hal ini adalah mikrofasies, di mana pengertian mikrofasies adalah fasies yang diidentifikasi menggunakan bantuan mikroskop. Itu dia tidak bisa mengamati struktur batuan sedimen karbonat yang ada di lapangan, ya. Karena tidak semua batuan karbonat adalah non-klastik yang terbentuk berdasarkan dari material autotonus yang hidup, mati, dan terlitifikasi di situ. Ada juga batu gamping yang merupakan batuan berasal dari material allotonus, yang artinya sudah ada material tersebut terlebih dahulu, kemudian dia terendapkan pada satu lingkungan pengendapan, dan itu menyebabkan batu gamping seperti ini menjadi batu gamping yang memiliki karakter batu gamping klastik, ya. Mana karakter batuan klastik, dia memiliki struktur-struktur seperti perlapisan silang siur. Nah, itu akan memberikan informasi mengenai lingkungan pengendapan atau pembentukan dari si batuan tersebut, ya. Jadi dalam hal ini mikrofasies terbatas, hanya fokus untuk mengidentifikasi tekstur dan komposisinya. Apakah pada akhirnya mikrofasies ini tidak se-powerful itu untuk mengidentifikasi fasies batuan karbonat? Nah, maka perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan istilah mikrofasies ini nanti akan disesuaikan dengan keadaan yang aslinya, ya. Pada awalnya istilah mikrofasies itu dimunculkan, ini hanya mengacu pada karakter petrografi yang dapat diamati menggunakan sayatan tipis di bawah mikroskop polarisasi. Ini yang diungkapkan oleh Brown dan Cavalier tahun 1952 dan 1943. Nah, pada perkembangannya saat sekarang istilah mikrofasies ini justru dianggap sebagai total atau semua data sedimentologi dan paleontologi yang dapat dijelaskan dan diklasifikasikan dari sayatan tipis maupun slab atau sampel yang lebih besar yang diasah tadi seperti gambar yang kalian lihat sebelumnya, dan sampel batuan itu sendiri bahkan sampai dari level singkapan, ya. Jadi mikrofasies ini tidak hanya sebatas kriteria berdasarkan petrografi yang terbatas pada tekstur dan komposisinya. Nah, maka dari itu saat kita mengamati fasies batuan karbonat, maka analisis menggunakan petrografi itu sangat dibutuhkan karena ada beberapa komponen yang memang tidak dapat teramati tanpa dilakukan pembuatan sayatan tipis. Namun dalam menentukan mikrofasies nanti kita tidak boleh hanya mengacu pada karakter yang dapat teramati pada analisis petrografi tersebut, melainkan kita menggunakan keseluruhan data, ya. Meskipun nanti namanya tetap mikrofasies, tapi data yang kita gunakan adalah keseluruhan, mulai dari data singkapan maupun data slab batuan, karena dia akan memberikan gambaran lebih luas mengenai karakter dari si batuan sedimen karbonat tersebut. Contohnya adalah struktur, tekstur, warna, ya. Itu yang dapat diamati langsung di lapangan, sehingga nanti meskipun akan muncul istilah-istilah mikrofasies yang digunakan dalam menentukan lingkungan pengendapan atau zona fasies,
perlu digarisbawahi bahwa mikrofasies tersebut bukan hanya diidentifikasi menggunakan sayatan tipis, melainkan didukung dengan data-data lainnya berupa sampel batuan atau justru yang sudah dibuat sebagai slab yang dipoles maupun dari data singkapan. Nah, ini adalah penting saat kalian melakukan penelitian pada lokasi-lokasi yang di dalamnya memiliki formasi yang ada batuan karbonatnya, maka untuk mengidentifikasi fasiesnya atau mikrofasiesnya terlebih dahulu di lapangan kalian harus mengidentifikasi karakter-karakter berupa struktur, warna, tekstur yang ada di lapangan. Nah, sebelum kalian melakukan pembuatan analisis sayatan tipis. Jadi tidak bisa hanya kita mengambil sampel, kemudian dibuat sayatan tipisnya, dilihat di bawah mikroskop, tentukan mikrofasiesnya. Data itu sama sekali tidak valid untuk disebut sebagai mikrofasies berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah kita bahas sebelumnya ini. Jadi meskipun namanya mikrofasies, tapi dalam mengidentifikasi mikrofasiesnya tetap didukung dengan data-data yang ada di lapangan, ya. Nah, ini adalah standar mikrofasies yang diusulkan oleh Flugel, ya. Jadi Flugel membuat sebuah standar mikrofasies berdasarkan data-data empirik yang dikumpulkan dari berbagai belahan dunia pada platform karbonat, ya, baik RIM dan REM. Nah, ini adalah contohnya yang RIM. Jadi dari mikrofasies ini nanti bisa kita gunakan untuk menentukan satu lingkungan pengendapannya, ya. Di sini persebaran zona fasies yang digunakan adalah persebaran zona fasies menurut Wilson yang dimodifikasi oleh si Flugel dan dimasukkanlah unsur-unsur standar mikrofasies ini. Tentunya standar mikrofasies ini, ya, yang disusun oleh Flugel, kalau kalian membaca referensi yang saya berikan, bukunya Flugel mengenai standar mikrofasies ini, di situ dijelaskan bahwa pengamatan untuk penamaan standar mikrofasies ini tidak hanya berdasarkan dari data sayatan tipis, melainkan pengamatan kita di lapangan maupun hand specimen dan slab tadi itu penting untuk melengkapi karakteristik dari batuan tersebut, ya. Jadi karakter tersebut dia mencirikan lingkungan terbentuknya batuan tersebut, ya. Apakah satu karakter cukup untuk menentukan lingkungan pengendapan? Pada faktanya tidak, ya, karena misalnya standar mikrofasies 8 dia bisa muncul di zona fasies 7, ya, dan zona fasies 2, ya. Nah, maka jika kita mendapatkan karakter-karakter batuan dengan klasifikasi standar mikrofasies ini, maka kita belum bisa menentukan di manakah posisinya. Bahkan di satu di belakang dari reef, yang satu ada di depan reef. Nah, ini sangat jauh sekali posisinya. Nah, kita membutuhkan bantuan-bantuan dari karakter fasies batuan yang lainnya, ya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya, ya. Nah, ini adalah sebagai gambaran. Jadi bagaimana kondisi di lapangan, ya. Kemudian saat kita buat slab, misalnya saya ambil sampel di sini, maka saya tidak bisa melihat bagaimana perubahan dari kondisi biologi yang ada di bagian bawah, di bagian tengah, dan di bagian atas. Ternyata dia ada perubahan di sini. Nah, maka saat saya mengambil satu sampel di sini, ya, saya ambil satu sampel di sini, maka akan dapat slab seperti ini, ya. Akan dapat slab seperti ini. Di dalamnya ada berbagai macam komponen. Nah, kebetulan saya request untuk dipotong pada bagian yang mengenai kedua komponen, ya. Jadi tidak hanya satu komponen. Kalau yang dipotong hanya bagian ini, maka kita akan mengidentifikasi batuan ini berdasarkan pengamatan
petrografi, ini adalah sayatan tipisnya. Nah, maka kita akan hanya melihat ini yang berupa koral. Saat kita melihat hanya seperti ini, maka kita akan langsung menamakan dia sebagai boundstone. Ternyata ada partikel lain yang ada di dalamnya, ada komponen lain yang di dalamnya. Nah, ternyata ini adalah hanya pecahan. Misal dia hanya sebuah pecahan, maka kita akan namakan dia sebagai radstone. Tapi faktanya di sini memang dia berupa organisme yang memiliki struktur tumbuh atau autotonus ya. Maka kita bisa namakan dia sebagai boundstone. Misalnya seperti itu contohnya. Tapi ini sebenarnya dua gambar yang diambil dari lokasi yang berbeda ya. Ini ada hanya sebagai contoh menggambarkan bagaimana mikrofasies yang didefinisikan sebelumnya hanya sebagai karakter yang diamati di bawah mikroskop atau analisis petrografi itu seharusnya sudah tidak valid lagi untuk digunakan sebagai penentu fasies batuan yang nantinya akan menggambarkan karakter dari lingkungan pengendapannya. Maka saat kita, meskipun kita menamakannya mikrofasies atau pada standar mikrofasiesnya Flugel disebutkan sebagai standar mikrofasies, sebenarnya itu adalah fasies secara keseluruhan dari si batuan karbonat tersebut ya. Ya nanti ini istilah fasies ini yang akan kita gunakan terus ke depan untuk menentukan persebaran dari fasies batuan ini. Jadi fasies A pada zona fasies 1, fasies B pada zona fasies 2 ya, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana saat kita membuat satu pengamatan di lapangan ya. Ini adalah struktur-struktur yang tidak bisa diamati dari data slab. Nah, ini adalah sayatan tipis ya yang tidak bisa diamati dari data slab ya. Dan ini adalah data slab ya yang tidak bisa diamati dari gambaran sayatan tipis karena ini lebih luas untuk menentukan komponen-komponen yang ada pada batu gamping tersebut. Jadi saat kita membuat satu jalur lintasan untuk menentukan lingkungan pengendapan ya, ini adalah contoh yang saya lakukan untuk menentukan fasies dari batuan karbonat berdasarkan 3 sampel yang saya miliki. Yang pertama adalah sampel dari singkapan ya, berupa data yang diambil langsung di lapangan yang bisa diamati, contohnya seperti struktur, teksturnya. Kemudian kita lakukan pembuatan slab yang dipoles untuk mengamati fasies yang masih bisa diamati dengan mata dan loop. Kemudian untuk yang lebih kecil maka kita harus menggunakan sayatan tipis ya. Nah, kemudian dari ketiga data ini ya kita bisa menentukan standar mikrofasies dari setiap lokasi pengamatan ya. Di sini saya belum menampilkan satu kolom lagi yang mengidentifikasikan dia standar mikrofasies berapa dari setiap lintasan yang dibuat ini ya. Jadi pentingnya hal ini untuk mendukung hasil dari analisis mikroskop itu tadi ya. Jadi kalau mikrofasies diidentifikasi hanya sebagai pengamatan ini, maka kita tidak bisa mengamati gambaran fasies yang lebih lengkap ya. Jadi untuk menggunakan standar mikrofasies yang diusulkan oleh Flugel tadi, maka kita membutuhkan data-data seperti ini contohnya ya. Jadi kegiatan lapangan itu seperti pembuatan profil stratigrafi, pengambilan sampel batuan di lapangan itu merupakan persyaratan untuk keberhasilan analisis mikrofasies ya. Contohnya seperti ini. Nah, nanti dari kumpulan-kumpulan ini ya baru kita bisa menentukan di mana zona fasies tersebut ya, di mana lingkungan pengendapan dari fasies-fasies yang ada pada lintasan kita tadi ya. Jadi pada profil ini, nah di sini kalian bisa lihat bahwa dia tidak hanya menggambarkan gambaran dari sayatan tipis, melainkan ada strukturnya, ada ukuran butirnya, kemudian ada komposisi kandungan fosilnya. Nah, kandungan fosil ini
tidak semuanya bisa diamati dari data slab. Sebagian ada yang harus diamati menggunakan sayatan tipis contohnya ya. Nah, itu yang membuat pentingnya data-data dari lapangan maupun dari sampel batuan tersebut. Nah, kemudian setelah kita memahami apa itu fasies atau kita telah menyepakati pengertian dari fasies tersebut, maka kita bisa menggunakan fasies tersebut untuk mengidentifikasi yang tadi di awal kita sebutkan ya, mengidentifikasi sekuen pengendapannya, mengidentifikasi lingkungan pengendapannya, bahkan bisa kita gunakan untuk menganalisis cekungan di mana batuan sedimen karbonat tersebut terendapkan. Ya, jadi ini adalah gambaran. Jadi satu lapisan, ya berarti si lapisan tersebut adalah fasies karena fasies menggambarkan karakteristik yang spesifik dari batuan tersebut, termasuk strukturnya. Dalam hal ini adalah strukturnya adalah perlapisan, berarti kan, dengan komponen yang ada di dalamnya berupa tekstur dan komposisi, warna, ya itu adalah fasies tadi. Nah, satu lapisan atau fasies dapat digunakan untuk melakukan interpretasi mengenai proses dan mekanisme pengendapan. Jadi kita bisa mengidentifikasi proses dan mekanisme pengendapan dari satu lapisan ini, satu fasies itu, berdasarkan struktur, tekstur, dan komposisi batuan sedimen tersebut. Ya. Kemudian dari satu kelompok atau tumpukan lapisan atau tumpukan fasies ini tadi, ya, ini dapat digunakan untuk menginterpretasi sekuen dan perubahan lingkungan pengendapan dari batuan sedimen tersebut. Ya, nah ini yang disebut sebagai asosiasi fasies atau kumpulan fasies. Nah, saat dia baru berupa satu fasies, dia belum bisa digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. Ya. Sedangkan untuk menentukan lingkungan pengendapan kita butuh beberapa karakter dari beberapa tumpukan batuan, beberapa kelompok batuan. Nah, yang itu disebut sebagai asosiasi fasies. Jadi untuk menentukan lingkungan pengendapan tidak cukup hanya satu fasies, melainkan dia membutuhkan yang kita sebut sebagai asosiasi fasies. Nah, tumpukan-tumpukan dari asosiasi fasies ini tadi, ya, atau kita bisa sebut sebagai stacking pattern, ada pola penumpukan yang berulang menjadi satu cycle atau siklus. Ini dapat digunakan untuk menganalisis proses sedimentasi yang terjadi pada cekungan tersebut. Ya. Nah, ini adalah pentingnya pemahaman kita mengenai satu fasies ini, dimulai dari satu fasies ini. Kalau kita tidak mengidentifikasi satu fasies ini dengan benar, dengan kaidah yang tepat, maka saat dia menjadi tumpukan fasies atau asosiasi fasies, kita juga akan salah dalam menginterpretasi lingkungan pengendapannya. Nah, saat kita salah dalam menginterpretasi lingkungan pengendapan dan perubahan yang terjadi pada lingkungan pengendapan tersebut, apakah dia mendangkal ataukah dia mendalam, maka kita akan salah juga dalam mengidentifikasi evolusi atau perubahan dari kondisi satu cekungan yang ada pada lokasi penelitian kita, atau dia akan merusak pola penumpukan ini karena datanya tidak valid, tidak benar, dimulai dari kesalahan kita dalam mengidentifikasi fasies. Nah, pola penumpukan ini atau stacking pattern ini kita bisa gunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi dinamika dari satu cekungan atau yang disebut sebagai analisis cekungan atau basin analysis, ya. Jadi skalanya untuk analisis fasies mungkin bisa dimulai dari 0,1 meter, ya. Artinya sangat kecil sekali yang bisa kita amati. Maksudnya dari objek yang kecil bisa kita amati fasiesnya. Kemudian meningkat dari mulai skala 1 meter untuk satu asosiasi fasies sampai dia bisa
memiliki pola penumpukan yang berulang sampai bisa lebih dari 10 meter bahkan ratusan meter untuk satu sekuen pada satu cekungan. Ya, ini adalah asosiasi fasies. Jadi dari pengertian fasies tadi, maka kita bisa memahami bahwa fasies itu bukan lingkungan pengendapan, tapi karakter batuan yang mencerminkan lingkungan pengendapan dari batuan tersebut. Maaf, ini salah tulis. Jadi seharusnya asosiasi fasies kurang S-nya ya. Jadi sekali lagi, fasies itu bukan lingkungan pengendapan. Ya, jadi fasies adalah karakter dari batuan, ya, karakter dari batuan baik berupa struktur, tekstur, komposisi, warna yang mencerminkan lingkungan pengendapannya. Dalam hal ini, fasies yang bisa digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan saat dia sudah menjadi satu asosiasi fasies. Artinya kita sudah mengidentifikasi beberapa fasies batuan pada suatu lingkungan tertentu. Ya, itu baru bisa digunakan sebagai lingkungan pengendapan. Ya. Jadi sebenarnya fasies itu tidak sama dengan lingkungan pengendapan. Nah, yang sama dengan lingkungan pengendapan apa? Zona fasies, di mana fasies tersebut berada, di mana lokasi asosiasi fasies tersebut berada. Itu yang disebut sebagai lingkungan pengendapan, atau Flugel menyebutnya sebagai fasies zone atau zona fasies. Ya, jadi ini adalah pemahaman yang harus kita sepakati dulu dalam menentukan fasies batuan karbonat, dan nantinya yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi persebaran dari zona-zona fasies pada batuan karbonat. Jadi fasies A berada pada zona fasies apa? Fasies B berada pada zona fasies apa? Nah, itu harus kita sepakati dulu, karena memang ada beberapa ahli yang menggunakan pemahaman bahwa fasies itu disebutkan setara dengan lingkungan pengendapan ya. Tapi kalau kita runut seperti ini, maka sebenarnya fasies itu tidak sama dengan lingkungan pengendapan. Jadi lingkungan pengendapan itu setara dengan zona fasies atau fasies zone ya. Nah, kemudian apa implikasinya kita mempelajari fasies batuan karbonat ya? Sebagai pengetahuan kalian bahwa batuan karbonat yang ada di dunia ini mengandung 50% cadangan minyak dan gas dunia ya. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian dia juga merupakan host yang cukup penting bagi deposit biji. Contohnya adalah mangan ya, yang ada pada batuan sedimen. Kasusnya dalam hal ini adalah batuan karbonat. Jadi fasies pengendapan dan pola diagenesa ini bisa menentukan sifat fisik dan kimia batu gamping ataupun dolomit yang akan mengontrol potensi dari reservoir. Jadi rock typing dari si batuan karbonat tersebut itu bisa menentukan potensi dari reservoir tersebut. Apakah dia memiliki porositas yang bagus atau permeabilitas yang bagus berdasarkan dari fasies batuan karbonat tersebut. Nah, jadi studi mikrofasies ini membantu dalam memahami asal-usul dan sejarah karakteristik batuan karbonat tersebut juga. Ya, jadi ini adalah pentingnya kita memahami fasies batuan karbonat sebelum kita melangkah ke pemahaman-pemahaman yang sebelumnya. Jadi kenapa materi ini perlu pada mata kuliah batuan karbonat? Karena kita harus membatasi diri kita dulu dalam satu framework yang sama mengenai pengertian dari fasies batuan karbonat ya. Saya rasa itu jadi pemahaman mengenai fasies itu sebagian besar saya menggunakan buku dari Maurice E. Tucker dan Paul Wright ini, didukung dengan karbonat fasies oleh Wilson dan microfasies of carbonate
ROX ini, di mana Eric Vogel membuat satu standarisasi mikrofasies untuk menentukan zona fasies atau lingkungan pengendapan dari batuan karbonat tersebut. Nah, saya rasa bukunya Eric Vogel ini wajib kalian baca jika kalian mendalami mengenai batuan karbonat, terlebih untuk mengidentifikasi lingkungan pengendapan batuan karbonat berdasarkan dari mikrofasiesnya. Karena dari standar mikrofasies tadi itu sangat membantu sekali bagi kita dalam mengidentifikasi asosiasi fasies ini posisinya berada di mana ya. Jadi minimal kalian baca. Menurut buku ini kita bisa menggunakan sesuatu yang mendekati kuantitatif dalam menentukan lingkungan pengendapan ya. Baik, ini adalah akhir dari video kuliah mengenai fasies batuan karbonat. Silahkan kalian cermati lagi, kalian baca referensinya. Jika ada sesuatu yang memang dirasa perlu didiskusikan, silahkan kalian tuliskan di kolom untuk berdiskusi ya. Atau kalian bisa tanyakan langsung saat pembahasan diskusi di waktu kuliah. Akhir, selamat belajar. Assalamualaikum